Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana Awaliyah, CPNS dari Kabupaten Kota Baru dengan jabatan Bidan Terampil dan Unit Kerja di Puskesmas Lontar. Saya angkatan ke-16 kelompok 1 dengan NDH 07. Di sini saya ingin memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tugas jabatan fungsional bidan itu diatur dalam Permenpan nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Tupoksi bidan terampil itu ada 30. Yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. 3. Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi informed choice dan informed consent. 5. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6. Memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenisasi atau personal hygiene. 7. Memberikan vitamin atau suplemen kepada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. 8. Melaksanakan kegiatan pada kelas ibu hamil. 9. Memberikan KIE tentang asuhan ibu pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 10. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 11. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 12. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 13. Melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 14. Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 15. Melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. 16. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-4 sampai 28 pasca persalinan atau KF2. 17. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. 18. Melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan. 19. Melakukan fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. 20. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal. 21. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. 22. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 23. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB, oral, dan kondom. 24. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 25. Melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja, termasuk personal hygiene dan nutrisi. 26. Melakukan pendataan sasaran pada individu, wanita usia subur, pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. 27. Melakukan tabulasi sasaran pada individu, wanita usia subur, pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. 28. Mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. Melaksanakan 29. Melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu, kampung keluarga berencana, atau tempat lain sesuai penugasan. Dan yang terakhir, 30. Melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Dari 30 topoksi tersebut, saya mengambil 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya edukasi tentang pola hidup sehat untuk remaja. Yang kedua,
belum optimalnya memfasilitasi konseling pranikah. Yang ketiga, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, belum optimalnya memfasilitasi asuhan perawatan bayi baru lahir pada keluarga. Yang kelima, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dari 5 isu tersebut, dilakukan tapisan isu menggunakan metode AKPL untuk mendapatkan isu yang memenuhi syarat sebagai isu yang baik. Adapun di sini bisa dilihat total dan ranking isu menggunakan metode AKPL. Di sini akan diambil 3 isu dengan ranking tertinggi, yaitu yang pertama, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, belum optimalnya memfasilitasi asuhan perawatan bayi baru lahir pada keluarga. Dari 3 isu dengan ranking tertinggi yang ditapis menggunakan metode AKPL, dilakukan lagi analisis isu menggunakan metode USG. Untuk mendapatkan isu mana yang paling prioritas, dengan metode USG dilakukan analisis isu dan mendapatkan isu yang paling prioritas, yaitu belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Di sini dapat dilihat dengan pohon masalah, dapat dilihat ada akar-akar masalahnya, yaitu kurangnya edukasi petugas. Yang kedua, tidak adanya evaluasi rutin yang memastikan pengetahuan pasien. Yang ketiga, tidak adanya media edukasi digital tentang buku kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, rendahnya minat baca buku pada ibu. Itu masalah utamanya belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak, yang akan berdampak pada rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu dan anak. Ini adalah gambaran pohon sasaran, di mana pohon sasaran ini bertujuan untuk meningkatkannya edukasi petugas, adanya evaluasi rutin yang memastikan pengetahuan pasien, tersedianya media edukasi digital tentang buku kesehatan ibu dan anak, meningkatnya minat baca buku pada ibu. Untuk optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak, yang bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan ibu dan anak tentang kesehatan ibu dan anak. Adapun pola alternatifnya, yang pertama dilakukan pelatihan dan panduan untuk meningkatkan edukasi petugas. Kedua, dilakukan penerapan evaluasi secara rutin untuk memastikan pengetahuan pasien. Yang ketiga, menyediakan media edukasi digital tentang buku KIA. Yang keempat, adanya peningkatan minat membaca buku KIA pada ibu. Di sini tujuannya untuk meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu dan anak, yang optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Sekian presentasi dari saya, salah dan hilapnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.